Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia. Konten kali ini saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami tentang kemenyan, dupa, madat, dan lain sebagainya. Di luar sana sudah banyak sekali yang mengutarakan, menyampaikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalamannya mengenai kemenyan, dupa, dan lain sebagainya. Di sini, di konten saya sekedar ingin menyampaikan apa yang saya ketahui, pengalaman saya, dan pengetahuan saya mengenai dupa dan kemenyan. Bukan berarti apa yang saya pahami adalah sebuah kebenaran, saya paling benar, yang di luar itu salah, tidak. Tapi ini saya hanya ingin menyampaikan berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan. Kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Anggap saja ini sebagai sebuah referensi berpikir. Kemenyan, dupa, inilah pemahaman Reza Rahasia. Baiklah, mengenai kemenyan, dupa, dan apapun lain bentuknya yang di Nusantara sendiri sekarang menjadi dimistis-mistiskan, menjadi diklinik-klinikan, atau menjadi suatu hal yang dimusyrikan. Saya tidak akan membahas kerana kemusyrikannya, karena saya yakin semua yang menyaksikan dan teman-temanku, saudaraku sekalian Nusantara di sana sudah memahami bagaimana dan seperti apanya. Di sini saya hanya ingin mengutarakan pengalaman saya saja, pengetahuan saya mengenai kemenyan dan dupa. Pengalaman saya ini saya dapatkan dari perjalanan kehidupan saya, pengalaman diri saya, berdiskusi dengan beberapa orang, termasuk dengan teman-teman Taraksa kemarin. Dupa dan kemenyan merupakan sebuah sarana, alat, atau media yang sudah sejak lama dulu digunakan oleh leluhur Nusantara. Orang zaman sekarang menyebutnya, wah, pakai kemenyan, bakar dupa, memanggil jin, manggil roh halus, manggil demit. Tidak apa bagi orang yang memaknai, mengetahui hal seperti itu. Tapi di sini seperti ini teman-teman. Kenapa bisa jadi awal mula kok dupa, kok kemenyan bisa disebut memanggil? Dupa dan kemenyan dinyalakan dulu oleh Nusantara, dibakar memang untuk memanggil. Tapi bukan memanggil artian makhluk halus, roh, demit, dan lain sebagainya. Sesepuh leluhur dahulu menggunakan kemenyan, dupa, dan wewangian lainnya seperti dari getah gaharu dan lain sebagainya adalah untuk memanggil dalam artian jauh lebih sakral, yaitu mengundang, lebih khusus dan spesial. Zaman dulu ketika masa prasejarah, selesai prasejarah, seperti yang saya sudah sampaikan di zaman dahulu ya, di kata yang dulu juga saya sampaikan bahwa ada prasejarah sebelum sejarah, ada sejarah sebelum prasejarah. Nah, ketika sejarah ini berakhir, maka memasuki prasejarah. Ketika memasuki prasejarah, maka menjadi titik nol lagi. Peradaban, kebudayaan, dan lain sebagainya, itu menjadi titik nol lagi. Nah, mulai dikaji lagi, lingkungan, bangunan, dan lain sebagainya, rumah-rumah juga menjadi titik nol lagi. Pada masa lalu,
Tidak seperti sekarang tentunya ya, di mana rumah sudah rapat, di mana-mana sudah ada speaker buat pengeras suara, sehingga ketika ada pengumuman informasi untuk mengundang pengajian, memberitahukan ada orang meninggal atau hal lain sebagainya menggunakan speaker ya. Tinggal ke masjid ya, pengumuman, nyalakan speaker gitu. Nah, zaman dulu belum ada sarana speaker seperti itu. Zaman dulu leluhur kita yang memiliki kemampuan dengan tingkatan telepati yang sangat sudah lihai, sudah ahli, mereka menggunakan telepati untuk memanggil orang, mengundang orang. Tetapi orang awam, orang umum yang belum sampai ke tahapan telepati, bagaimana cara memanggilnya? Bagaimana cara mengundangnya? Sedangkan jarak rumahnya jauh, bisa dari satu gunung ke gunung yang lain, atau jarak satu rumah ke rumah warga yang lain itu bisa puluhan kilometer. Bagaimana caranya? Maka sesepuh leluhur terdahulu menggunakan sarana kemenyan dan dupa. Mereka bakar kemenyan dan dupanya, sehingga terciumlah wewangian sampai. Sehingga kalau wangi kemenyan ini, jenis ini dibakar, warga sudah tahu, oh ini ada acara ini. Jenis yang itu, oh itu acaranya. Setiap acara masing-masing memiliki wewangian masing-masing untuk mengundang, memanggil warga. Itu zaman dulu, seperti itu. Nah, sekarang berubah, bergeser maknanya. Tapi sebenarnya jika kita ingin mau tabayun dan mengkoreksi, klarifikasi, konfirmasi kepada orang-orang yang masih menggunakan kemenyan sebagai sarana dirinya dalam beraktivitas, maka kita akan menemukan kedalaman filosofi yang sangat luar biasa. Saya pribadi ketika membakar kemenyan atau dupa, saya bisa masuk ke tahap relaksasi, tenang pikir, tenang diri, tenang batin. Ketika menghirup dupa atau kemenyan, maka saya membersihkan seluruh kuman udara yang saya hirup lewat nafas, dibersihkan lewat hidung ini, masuk ke tenggorokan dan menghadirkan ketenangan dalam pikiran. Itu yang saya rasakan. Tapi itu pun bukan menjadi suatu hal yang saya agungkan atau menjadi andalan. Ketika tidak ada kemenyan, tidak ada dupa, tetap saja saya bisa beribadah, berkontemplasi dengan tenang. Hanya dupa dan kemenyan itu bisa menjadikan sarana pemacu diri dulu awal-awal saya untuk masuk ke tahapan relaksasi, hening. Karena ketika kita bicara hening, banyak yang bicara meditasi itu harus mencari kekosongan. Saya pribadi, pengalaman saya, mohon maaf sebelumnya kepada semua orang yang pakar meditasi dan sebagainya, saya bukan pakar meditasi. Tapi ketika saya ingin menenangkan diri dan mencoba untuk hening, maka saya tidak pernah mencari kekosongan. Karena kalau saya mencari sesuatu yang kosong, maka itu tidak kosong. Ketika menghilangkan yang isi, maka tidak menjadi itu kosong. Seperti itu. Makanya digunakanlah meditasi. Nah, zaman sekarang banyak di antara di luar sana hanya melihat dari sisi bentuk dan isu-isu yang beredar. Padahal kemenyan, contoh gaharu saja ya. Gaharu ini getahnya diolah, diracik sedemikian rupa dan dikirimkan ke Jazirah Arab. Saya dapat pengalaman ini dari seseorang yang ada di Panjalu sana. Diolah sedemikian rupa, lalu dijadikan mereknya merek Arab. Seperti misalnya contohnya tulisannya mim. Dan jika teman-teman boleh cross check, teman-teman pengajian, teman-teman majelis, para habaib pun banyak yang menggunakan kemenyan. Saya pernah menghadiri meninggal seseorang habaib yang dia ketika meninggalnya di rumahnya, depan rumahnya itu selain seperti biasa kalau yang meninggal ada apa? Ada misalnya untuk menaruh uang ya untuk membantu yang meninggal. Di sana juga terdapat kemenyan yang dinyalakan. Ada tungku api khusus menyan. Karena memang zaman dulu kala
kemenyan, dupa itu dijadikan sebagai pengawet. Kalau kita tarik ke dalam peradaban Mesir kuno, Fir'aun mengawetkan badannya dengan apa? Ada unsur-unsur gaharu, kemenyan, dupa, selain unsur yang lain untuk mengawetkan badannya. Dan juga sesepuh leluhur kita zaman dulu, itu rumahnya banyak yang dari kayu. Nah, ketika rumah dari kayu tersebut, ketika membakar kemenyan atau dupa, itu mampu mengawetkan kayu. Ya, jadi asapnya itu bisa mengawetkan kayu, bisa mengawetkan bambu, figura-figura dan lain sebagainya. Nah, ini pemahaman saya, pengalaman saya. Jadi ketika saya datang ke pura, wihara, banyak sekali, atau ke teman-teman saudaraku yang beragama Hindu Buddha, selalu masang dupa di depan foto yang dibingkai dupa orang-orang yang sudah meninggal keluarganya. Secara asapnya, manfaatnya, dupa itu mengawetkan figura. Dan kalau kita secara filosofinya kita lihat, lihatlah asap dupa, lihatlah asap kemenyan. Jangankan asap dupa dan asap kemenyan, asap yang lainnya pun itu pasti arahnya ke atas. Kecuali kalau ada angin. Itu sebenarnya menyimbolkan, memberikan gambaran, pengajaran, petunjuk untuk kita bahwa segala sesuatu kita harus kembali kepada yang maha atas atau maha tinggi. Kemarin saya sempat mengobrol dengan salah satu teman-teman dari Taraksa. Dia menyampaikan bahwa sebelumnya teman-teman yang belum nonton boleh tonton ya, ada Tarawangsa judulnya. Itu teman-teman Taraksa, penglestari musik budaya dari tanah Jawa Barat ya. Yang mereka tuh tergabung, banyak yang ada yang dari sudah mahasiswa, guru seni budaya dan lain sebagainya. Ada salah satu teman ya dari Taraksa menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian, asap dupa, kemenyan itu justru membunuh toksin-toksin jahat, membunuh virus-virus jahat. Penemuan mereka seperti itu. Saya mempercayainya, ya, itulah yang didapatkan. Kenapa ketika menghirup dupa atau kemenyan mendapatkan relaksasi dan kenyamanan. Ada lagi cerita yang lucu. Pengalaman saya waktu saya kemarin ke daerah Panjalu mengobrol dengan salah satu orang di sana. Ketika di sana menyalakan dupa, ada orang yang dari Arab datang. Ini tanpa menyudutkan atau tanpa menyalahkan siapapun orangnya ataupun sukunya ataupun bangsa yang tidak ya. Ini sebagai pelajaran saja. Bahwa manusia cenderung hanya melihat sebagai fisik atau tampilan luar atau materialistik. Jadi orang yang saya temui, saya berbicara dengannya, dia menyampaikan bahwa suatu ketika rumahnya didatangi atau kedatangan tamu dari Arab. Nah, orang yang saya temui tersebut, dia memang gemar suka membakar kemenyan dan dupa, walaupun tidak ada acara. Dia bakar dupa, lalu datanglah tamu tersebut dari Arab, dan dia bilang bahwa ini musyrik, tidak boleh seperti ini, karena mengundang jin dan lain sebagainya. Nah, teman saya yang memiliki pemahaman tentang dupa, dia tidak membantah teman-teman. Inilah luar biasa sifat yang perlu ditiru. Tidak lantas kita ada yang, ketika kita ada membantah, ketika kita ada yang menyalahkan, jangan dilawan dengan api dengan api. Terima saja dulu. Maka teman saya itu yang saya ajak ngobrol, dia konon katanya mematikan dupa tersebut. Oh begitu ya, ini musik ya, baiklah gitu, saya matikan ya. Dia matikan. Lalu beberapa hari kemudian dupa dia nyalakan kembali, tapi dengan bentuk yang berbeda. Bentuknya tidak menyerupai dupa seperti yang dipakai oleh teman-teman agama Hindu dan Buddha atau dari saudara-saudaraku Sunda Wiwitan, Kejawen dan lain sebagainya. Bentuknya dirubah. Dia apa? Dia beli kemenyan gaharu yang sudah diekspor ke Arab. Yang tadi saya sampaikan di depan, yang memiliki mereknya ada mim, ada huruf Arabnya. Kemasannya berbeda. Padahal barang aslinya itu gaharunya diambil dari Kalimantan langsung, dari Indonesia. Kemasannya dirubah. Lalu dia membakarnya. Datang lagi lah tamu Arab tersebut dan dia bilang bahwa, nah kalau ini boleh dibakar katanya. Oh, ini boleh dibakar, kata teman saya. Boleh, ini tidak musyrik. Tidak, ini tidak apa-apa.
teman saya dalam hati, dia hanya mengistighfari dirinya dan tertawa dalam hati, bukan untuk memperolok, tapi semakin sadar dirinya bahwa oh seperti inilah ternyata banyak sekali hanya melihat tampilan fisik, bukan dari sisi spiritual atau rohania. Bahannya sama teman-teman, hanya kemasannya yang berbeda, lalu manusia memvonis itu salah, itu musyrik, itu sesat, hanya sekedar karena dia tidak memahami hal tersebut sama. Ketika manusia hanya memahami atau mengetahui segala sesuatu hanya pada bentuk semata, bentuk materinya, materialistik, zahir jasadnya, dan dia baru mendapatkan pengetahuan, pengertian sebatas itu, maka dia tidak akan sampai kepada ranah memahami makna. Dan itu bukan menjadi suatu hal kita yang mengerti, mengetahui dan paham akan makna merendahkan dan memperolok orang lain yang belum sampai pada tingkatan tahapan tersebut. Maka tetaplah belajar menjadi seperti padi, menunduk ketika berisi, tapi hati-hati terhadap selalu rumput-rumput yang di sekitar padi. Jadilah seperti pohon kelapa, semakin tinggi, semakin besar terpaan angin menerjangnya, tetapi tetap menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa dari buah kelapa. Tetaplah menjadi seperti gula yang selalu disalahkan ketika ada penyakit, tapi manusia selalu lupa bahwa gula ada dalam setiap apa yang kita konsumsi. Dan gula tidak pernah sama sekali menjadi hilang manfaatnya. Gula ketika dicampur menjadi kopi, orang menyebutnya air kopi. Gulanya tidak disebut lagi. Ketika dicampur susu menjadi susu, air susu, dan air-air yang lainnya, air sirup dan lain sebagainya. Gulanya dilupakan, tapi manfaatnya tetap selalu dirasakan. Hanya satu penyakit yang dikategorikan oleh manusia yang bernama diabetes, penyakit gula, baru penyakit gula saja. Gula dibawa-bawa, gula disalah-salahkan, penyakit gula. Padahal manusia terlupa tentang manfaat yang diberikannya. Ini sebagai bahan muhasabah diri, introspeksi diri kepada khususnya diri pribadi saya. Umumnya untuk kita bersama. Mari kita berusaha menjadi seperti gula, berusaha menjadi seperti padi, berupaya terus berjuang menjadi seperti pohon kelapa. Banyak bahan yang kita bisa terima, bisa kita ambil hikmah dan hakikatnya dari alam sekitar. Seperti bambu. Bambu ini satu dapuran, tidak semuanya lurus. Pasti ada yang bengkok. Yang lurus bisa satu, bisa dua, yang bengkok bisa banyak. Begitupun ajaran. Ketika ajaran disebarkan kepada manusia-manusia yang menerima pengajaran, maka bisa terjadi pembelokan, bisa terjadi penyimpangan, bisa tidak semua menerima lurus ajaran. Maka barang siapa manusia yang selalu berusaha meluruskan dirinya dan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maka manusia-manusia tersebut tidak akan mudah untuk terjebak ke dalam permainan pikiran dan perasaan yang terperdaya dan dikontrol oleh nafsu.
Semoga konten yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi saya kembalikan kepada seluruh teman-teman, kawanku, saudara sekalian yang menyaksikan konten ini. Mau tetap memusrikan kemenyan dan dupa, silahkan. Tidak pun tidak apa-apa. Karena setiap manusia berhak atas keputusannya masing-masing. Dan manusia tidak menanggung dosa manusia yang lain. Setiap manusia diperhitungkan dari perbuatannya sendiri. Dari pikiran, dari ucapan, dari perbuatan, manusia tersebut akan mendapatkan perhitungan. Banyak cara menuju ketenangan diri, banyak cara menuju relaksasi. Saya pribadi membakar kemenyan dan dupa adalah untuk relaksasi diri. Wanginya saya suka, maka saya pergunakan. Salah kurang saya mohon maaf. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan juga dosa. Pengetahuan yang sedikit, pengalaman yang belum seberapa. Tetap kaji dan olah kembali. Jaga pikir, jaga hati, jaga rasa. Dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.